angkatan 11 dari SMP Islam Paiton Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan destinasi modul 1.4 dengan judul Budaya Positif bersama rekan guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Apa itu budaya positif? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini Yaumul Jum'ah bitarikh 23 kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah kantor yang penuh barakah. Amin. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bersamaan dengan ridho Allah, mau'unahnya, dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari mendidik anak-anak kita di SMP Islam Paiton. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik Ustadz dan Ustadzah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami dari guru penggerak akan menjelaskan sedikit tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun budaya positif ini ada beberapa tugas yang perlu saya kerjakan. Salah satunya adalah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru di SMP Islam Paiton, terutama kepada wali kelas. Mengapa? Karena budaya positif ini tidak akan bisa dikerjakan jika hanya saya sendiri. Jadi gerakan kolaboratif itu sangatlah diperlukan. Apa tujuan dari budaya positif ini? Tujuan saya, tujuan kami, guru penggerak, melaksanakan budaya positif itu yaitu bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang berkarakter merdeka dan mempunyai disiplin kuat. Tujuan ini diselaraskan dengan visi dan misi kita. Apa visi dan misi kita? Yaitu yang pertama, visinya mewujudkan cendekiawan muslim, berakhlakul karimah dan berprestasi. Kemudian visinya menyelenggarakan sekolah efektif yang berorientasi pada pengembangan karakter dan pribadi visioner sebagai calon pemimpin dunia. Jadi tujuan dari budaya positif ini sudah sesuai dengan visi dan misi kita di SMP Islam Paiton. Masih ingat dengan slogan kita? SMP Islam Paiton beraksi, berakhlakul karimah dan Berprestasi. Mari kita bersama-sama SMP Islam Paiton Beraksi, berakhlakul karimah dan berprestasi. Terima kasih. Next Ustaz. Baik, untuk selanjutnya latar belakang dari alasan saya mengapa tujuan budaya positif ini diperlukan, yaitu asalnya adalah murid itu paling tidak suka jika dia melakukan pelanggaran kemudian dihukum. Peraturan selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan. Ini contohnya. Jadi ketika anak-anak terlambat datang sekolah mereka akan dijemur. Ini yang sering kita lakukan. Kemudian ketika tidak beratribut lengkap, berkata tidak sopan, maka mereka cenderung dihukum. Atau kalau tidak kita marahi. Bukankah begitu? Nah, tujuan budaya positif
tidak ada lagi di SMP Islam Python. Next. Tolak ukur. Jadi yang menjadi tolak ukur dari budaya positif itu adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama siswa. Jadi tolak ukurnya adalah setiap wali kelas mendampingi anaknya untuk membuat kesepakatan kelas. Kemarin sudah ada beberapa kelas saya lihat, walaupun saya belum menjelaskan keyakinan kelas itu seperti apa, budaya positif itu seperti apa, saya mengajar di beberapa kelas sudah ada keyakinan kelas dengan kata-kata kesepakatan kelas itu sudah ada. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas tersebut, nanti akan dibahas di belakang, mereka sadar kalau ini saya buat dengan kesepakatan saya sendiri. Jadi tanpa paksaan apapun saya harus melakukan apa yang sudah saya buat. Itu. Silakan Ustaz. Nah, bagaimana cara saya melakukan aksi nyata ini? Ada beberapa tahap yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah, Ustadz Jailani yang menjadi motivasi saya dan selalu membantu kegiatan CGP saya dari awal hingga sampai saat ini. Kemudian tentunya berkoordinasi dengan para wali kelas, saya curhat begini saya minta tolong, hingga akhirnya terlaksana kegiatan ini. Kemudian mengumpulkan rekan guru. Dan yang terakhir, mari kita merefleksi bersama apakah keyakinan kelas atau budaya positif ini bisa berjalan lancar atau tidak. Dan ke belakang kita saling introspeksi diri masing-masing setiap wali kelas. Apa yang saya butuhkan untuk mendapatkan kegiatan agar kegiatan ini bisa terlaksana, kegiatan budaya positif ini agar terlaksana dengan baik? Yang pertama adalah kepala sekolah tentu saja, kemudian kerjasama dengan wali kelas, selanjutnya warga sekolah, baik staf, kemudian siswa tentunya, dan juga yang terakhir adalah wali murid. Kita harus bekerja sama dengan wali murid juga. Ini adalah konsep dari budaya positif. Yang pertama dari konsepnya, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang pertama, perubahan paradigma belajar disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Mungkin Ustadz dan Ustadzah sudah tahu semua. Pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan kurikulum merdeka ini kita bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan minatnya. Jadi misalkan dia lebih memahami anak visual misalkan atau anak auditori, kita harus merancang pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya siswa masing-masing. Itu yang perlu kita perhatikan pada pembelajaran untuk menciptakan budaya positif ini agar mereka bisa mendapatkan kemampuan yang sama. Untuk selanjutnya, profil Pancasila. Kita juga harus memahami apa saja di dalam profil Pancasila ini. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan, ini sudah pasti. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Setiap siswa harus mandiri tanpa harus tergantung kepada siswa yang lain. Yang ketiga bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini profil Pancasila yang harus kita pahami dan kita tularkan kepada para siswa kita. Kemudian untuk selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif dalam budaya kita, disiplin itu diartikan sebagai kepatuhan. Sedangkan kata disiplin cenderung dengan
ketidaknyamanan ketika para siswa mengatakan, ayo, kita bilang, ayo nak, kamu harus disiplin. Nah, itu mereka perasaannya, disiplin ini berarti jika saya tidak disiplin maka saya akan dihukum. Mereka akan terekam di otaknya seperti itu. Jadi kata-kata disiplin itu seakan-akan mengikat mereka dan memberatkan. Kata-kata disiplin sangat tidak disukai oleh anak-anak walaupun mereka tidak bisa mengutarakannya. Saya harus rapi karena saya harus disiplin. Bukan karena dirinya sendiri. Saya harus mengerjakan tugas agar saya disiplin. Dengan kata lain, saya kalau tidak mengerjakan tugas maka saya akan dihukum. Jika saya mengeluarkan baju, saya akan dihukum. Nah, begitu. Kemudian, tujuan kita sebagai guru adalah menciptakan siswa yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku baik sesuai dengan nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ini tujuan dari budaya positif, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Jadi sekiranya budaya positif ini mereka sadar dengan dirinya sendiri tanpa diiming-imingi. Nanti siapa saja di kelas ini yang selalu berpakaian rapi akan mendapatkan reward dari ustazah. Itu sogokan. Kemudian ancaman. Biasanya kalau kita ayo masukkan baju, kalau kita ustazah catat. Biasanya seperti itu, saya biasanya. Kemudian yang ketiga adalah hukuman. Ketika sudah tercatat, mereka sudah bilang, aduh saya tadi sudah dicatat, pasti sebentar lagi saya dihukum, disuruh menyapu. Itu bagian dari ancaman. Dan budaya positif ini menghilangkan seperti itu, sogokan, ancaman, dan hukuman. Sekiranya mereka tidak berpatokan, jika saya tidak rapi akan dihukum, atau saya ketika rapi saya akan mendapatkan respon yang baik dari guru, saya akan mendapat pujian. Sekiranya mereka tidak berpikir seperti itu, bagaimana selanjutnya Ustaz? Nah, untuk melakukan seperti itu ada tahapan yang harus kita pahami, kita sebagai wali kelas atau kita sebagai guru. Yang pertama adalah kita harus memahami kebutuhan dasar manusia sendiri. Yang pertama, bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Bahwa setiap manusia membutuhkan makan, membutuhkan tidur, membutuhkan fasilitas. Nah, ketika ada salah satu siswa, misalkan dia lemes, jadi saya dulu pernah ketika menjadi wali kelas 2, dia murung, yang biasanya ceria murung. Kemudian saya tanyakan, kenapa kamu murung nak? Wajahmu pucat, apakah kamu sakit? Tidak Ustazah. Terus kenapa? Saya belum makan. Kenapa belum makan nak? Karena ibu saya tidak mampu untuk membeli beras hari ini. Nah, ketika itu saya berkonsultasi dengan Ustazah Ru'yatul, akhirnya beliau juga menjadi bingung apa yang harus dikerjakan. Akhirnya kami memberikan salah satu nasi, memberikan salah satu lauk, dan yang dipilih pokoknya dia anak itu bisa makan. Itu kita harus perhatikan kepada salah satu anak siswi kita ketika mereka bersikap tidak wajar di kelas, yang biasanya ceria kemudian murung. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak mereka dapatkan. Yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Oke, di rumahnya dia tidak kurang kasih sayang, bapak ibu ada, kakek nenek ada, tapi di sekolah dia tidak diterima oleh teman-temannya. Banyak siswa kita seperti ini. Jadi kita sebisa mungkin memenuhi kebutuhan dasar anak ini. Kalau yang pertama bertahan hidup, dia masih belum mampu, kita mencari solusi bagaimana caranya kita bisa membantu anak itu. Kemudian yang kedua, rasa diterima dan rasa kasih sayang. Kita membantu anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini setiap anak pasti ingin memimpin. Ya, ayo ikut saya biasanya. Ingin menjadi ketua kelas. Jadi kalau di kelas saya itu bilangnya anak ustazah gantinya aku di kelasnya 1 bulan ini 1 bulan saya. Jadi mereka itu ingin diakui, pengen memiliki jabatan di dalam kelasnya. Nah, ini salah satu penguasaan. Bagaimana caranya? Misalkan kita membuat kelompok di kelas, gantian saja ketua kelompoknya agar mereka sama-sama memiliki
ketua kelompok. Dan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan anak, misalkan saya kasih waktu 5 menit untuk kalian bisa mengekspresikan keinginan kalian pada kali ini. Misalkan saya ingin teriak, Ustazah, silahkan teriak, tapi jangan ada suaranya. Tapi kalau mereka bahagia, gimana caranya? Silahkan cari sendiri caranya. Kemudian kesenangan. Mereka tidak ingin pembelajaran yang selalu monoton. Kembali tadi ke paradigma, apa itu barusan? Pembelajaran paradigma baru. Nah, ini kesenangan dalam belajar. Kita harus memenuhi kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa. Lanjut Ustaz. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Pastinya kita sudah tahu semua. Kalau motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi saya berdiri di sini adalah untuk memberdayakan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Nah, itu motivasi saya. Jadi makanya saya berdiri di sini agar SMP Islam memiliki budaya yang positif. Kemudian ada 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi melakukan disiplin karena dia takut dihukum, seperti yang saya sudah ceritakan. Apa tujuan yang terbaik? Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya dan merupakan motivasi intrinsik. Ini tujuan kita. Dia sadar akan nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi saya berpakaian rapi karena saya menghargai diri saya sendiri, bahwa sekolah itu bukan tempat bermain, jadi saya harus rapi. Lanjut Ustaz. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, identitas gagal itu bagaimana? Yang murid melakukan sesuatu karena dia tidak ingin dihukum. Kemudian yang kedua adalah murid melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada 2. Yang pertama adalah karena konsekuensi. Monitoring berkelanjutan, stimulus respon, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini masih konsekuensi. Jadi kita harus memonitoring. Ayo bajunya dimasukkan. Kemudian stimulusnya bagaimana? Kamu kenapa kamu tidak memasukkan baju? Nah, itu responnya itu bagaimana? Menghormati peraturan. Saya ini terpaksa menghormati peraturan karena ini masih peraturan. Kalau ada yang namanya peraturan itu pasti memberatkan, Mas. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Oh, jadi kalau saya begini dia tidak punya kesempatan. Kalau saya begini saya berhukum. Oh. Jadi konsekuensinya itu masih murid mampu mengontrol dirinya sendiri. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia sadar bahwa saya tidak boleh terlambat datang sekolah karena saya menghargai diri saya sendiri. Kemudian yang 4, bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dia sadar akan kesalahannya dan bersemangat untuk memperbaikinya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum siswa berdiri di lapangan. Sudah sering kita lakukan, ya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Biasanya kalau marah-marah kamu ini teriak-teriak sembarangan, coba teriak terus selama 1 jam. Biasanya begitu. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi kepada siswa untuk mengerjakan tugas pada jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Kamu tidak mengerjakan PR, maka silahkan kerjakan PR-nya sebanyak 3 kali. Bukan konsekuensi. Kemudian yang terakhir, ini tujuan kita adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, akan kita bahas sebentar lagi. Kemudian 2, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi misalkan tidak mengerjakan tugas, kenapa kamu tidak mengerjakan tugasnya? Lupa Ustazah. Bagaimana caramu agar tidak lupa mengerjakan tugasnya? Kita bimbing terus agar dia tidak mengulangi kesalahannya.
Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini termasuk salah satu yang harus kita pahami dalam budaya positif. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Artinya siswa itu merasa bersalah dengan kata-kata kita. Kemudian yang ketiga kita menjadi teman bagi siswa. Yang keempat menjadi pemantau bagi siswa. Dan yang paling tinggi adalah menjadi manajer dari siswa tersebut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Penghukum. Kita mengucapkan Alarm. Bluetooth mode. penghukum, patuhi peraturan sekolah. Lalu berdiri di lapangan selama 20 menit. Ini kata-kata guru kepada siswanya ketika dia menghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Bagaimana? Berapa kali Ustazah memberitahu kamu? Ustazah kecewa sama kamu. Kamu melakukan seperti ini, kamu kan sudah janji. Jadi mereka merenung kemudian merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Dan yang ketiga posisinya, ayolah yang tertib, buat Ustazah bangga kepadamu. Kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan dilakukan lagi. Jadi kita menjadi teman. Kata-katanya itu bagaimana kita mengungkapkan sebagai sesama teman, bukan antara guru dan murid. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi ditanyakan kembali, kamu sudah tidak menggunakan atribut lengkap, mengapa? Terus apa kira-kira kalau kamu tidak melakukan tidak rapi? Misalkan apa yang harus kamu lakukan? Kita tanyakan. Dan yang paling tinggi adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita bertanya kepada siswanya. Nah, ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kami berikan pertanyaan pemantik. Tolong dijawab. Mengapa ketika menaiki motor ada peraturan menggunakan helm? Agar kita selamat dalam perjalanan. Nah, ya itu kenapa polisi itu menilang kita ketika tidak menggunakan helm? Nah, itu tidak di peraturan itu polisi mewajibkan para pengendara menggunakan helm. Itu alasannya apa? Itu keyakinan kelas agar kita selamat dalam perjalanan. Jadi menggunakan helm di dalam perjalanan itu bukan karena takut peraturan, tapi demi melindungi diri kita sendiri. Jadi walaupun tidak ada polisi, kita tetap menggunakan helm untuk melindungi kepala. Itu keyakinan kelas. Kemudian lagi, mengapa ketika berkendara dan lampu merah menyala kita wajib berhenti? Coba lanjutkan perjalanannya. Kalau lampu merah itu hidup, kita langsung terus jalan. Apa yang terjadi? Nah, itu keyakinan kelas. Jadi kita sadar diri kalau lampu merah langsung berhenti. Tidak perlu itu ada polisi. Pokoknya ada lampu merah pasti kita berhenti. Kalau udah berhenti, nah itu alasannya itu yang menjadi keyakinan kelas. Tanpa disuruh kita berhenti sendiri. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Keyakinan kelas kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Kemudian menggunakan kata-kata positif. Ini yang paling penting. Dilarang berbicara kotor. Itu bukan keyakinan kelas. Bagaimana kita ganti? Berbicara menggunakan bahasa yang sopan atau sopan santun, saling menyayangi, tanpa ada kata-kata jangan. Ya, pokoknya menggunakan kata-kata positif. Kalau peraturan kelas bagaimana? Biasanya hanya dibuat oleh guru dan siswa tanpa dilibatkan oleh siswa. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata negatif. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal. Semua warga kelas dilibatkan
buat dalam bentuk kata-kata positif. Sedikit, tidak boleh terlalu banyak. Pokoknya yang paling urgent di kelas itu. Misalkan di kelas itu siswanya paling ramai, maka ketika membuat keyakinan kelas itu sebaiknya kita pilih. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Nah, disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Tidak usah banyak-banyak. Segitiga restitusi ini yang terakhir. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ada tiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi menstabilkan identitas itu Bluetooth mode. melakukan pendekatan kepada siswa dengan menanyakan identitasnya siswa itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu tuh bukan satu-satunya yang sering melakukan kesalahan, masih banyak lagi. Tapi orang-orang yang melakukan kesalahan seperti yang kamu perbuat sekarang ini, itu biasanya mereka sadar diri dan tidak mengulanginya lagi. Artinya menguatkan siswa itu agar tidak minder. Aduh, kok cuma saya yang melakukan kesalahan ini ya? Kayaknya cuma saya, agar dia tidak merasa seperti ini. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Apa itu? Mengidentifikasi kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan mereka yang salah. Contohnya, kita tanyakan, mengapa kamu melakukan seperti ini? Kenapa kamu terlambat sekolah? Tadi malam saya tidurnya terlalu malam, Ustazah. Oh, kenapa kok sampai terlalu malam? Karena saya nonton HP. Kamu tahu nggak kiranya kalau terlambat sekolah itu apa yang kamu dapatkan? Saya bisa ketinggalan pelajaran, Ustazah. Nah, kalau begitu apa yang harus kamu perbaiki? Saya tidak boleh tidur terlalu malam. Jadi mereka sadar dengan validasi ini, mereka itu sadar apa yang harus saya perbaiki agar saya tidak mengulangi kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, ini contoh yang sudah saya buat keyakinan kelas di salah satu kelas. Silakan ditonton. Ustaz dan Ustazah mungkin bisa menyontoh. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, sudah ditonton semua. Jadi kami harap dengan adanya modul 1.4 budaya positif ini, teman-teman rekan guru bisa melaksanakan seperti yang sudah kami lakukan ini. Jadi tidak langsung menghukum. Kita tanyakan dulu, mengapa kamu melakukan ini? Alasan kamu itu apa? Bagaimana caranya kamu agar tidak melakukan seperti ini lagi? Sudah seperti yang kami tunjukkan ini di videonya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya telah menemani saya untuk presentasi pada siang hari ini. Ada beberapa pesan dari kepala sekolah yang akan disampaikan kepada Ustaz Ahmad Jailani SPD, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati segenap pimpinan lembaga Islam Peter, khusus Ustaz Haidin selaku calon guru penggerak dan seluruh ustaz-ustaz yang berbahagia. Tadi sudah dipaparkan berbagai cara untuk menangani, di antara salah satunya itu adalah menekankan budaya positif. Budaya positif itu sangat
bagus sekali apabila itu dijalankan di sekolah kita. Tinggal kita mau tidak untuk menjalankannya. Baik, saya mau tanya kepada ustadz-ustadz sekalian, panjenengan mau tidak untuk menjalankannya? Sekali lagi, panjenengan mau apa tidak menjalankannya? Terima kasih, itu saja. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal hingga akhir mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Ya, monggo Saudara Nurdin, silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Ada yang ingin saya sampaikan mengenai materi tadi tentang budaya positif. Pertanyaan saya adalah, ketika salah satu atau beberapa dari murid kita yang melakukan pelanggaran, itu terkadang mereka setelah dilakukan tindakan dari kami para guru, entah itu berupa hukuman ataupun peringatan dan lain sebagainya, itu mereka tidak ada perubahan sama sekali. Ada beberapa anak yang seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya langkah yang bisa kita lakukan agar setidaknya anak-anak bisa ada perubahan sedikit? Apakah kita harus tetap membiarkannya saja, ataukah kita tetap melakukan tindakan entah itu hukuman atau peringatan dan lain sebagainya? Karena yang saya lihat ada anak seperti itu dan dia terus-terusan melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu nantinya akan lama-lama akan ditiru oleh anak-anak yang lain. Seperti itu. Ya, pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Nah, segitiga diskusi ini dan yang berkaitan dengan budaya positif adalah sama halnya dengan kita sedang sakit. Kita pergi ke dokter, diberi resep dokter obat. Apakah kita cukup meminum obat itu satu kali kemudian langsung sembuh? Perlu berkali-kali. Jadi tahapan-tahapan barusan itu, dari menanyakan mengapa kamu melakukan ini, bagaimana solusinya, tidak hanya cukup satu kali. Jadi berkali-kali kita lakukan. Tidak ada sesuatu yang instan. Jadi harus berkali-kali kita melakukan tahapan-tahapan ini sehingga mereka sadar akan dirinya sendiri dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Begitu Ustaz. Jika kita melakukan semuanya, para wali kelas dan dibantu dengan warga sekolah sekaligus, maka mereka tidak diperlukan lagi. Mereka semua siswa akan sadar bahwa saya tidak perlu melakukan kesalahan karena saya sadar diri bahwa saya harus menghargai diri saya sendiri. Jadi belajar itu sudah tidak diperlukan karena semua siswa tidak memerlukan konsultasi lagi karena dia sadar bahwa dia harus melakukan kebaikan di dalam setiap langkahnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini Ustazah ingin membuat keyakinan kelas di kelas 8. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang wajib kita patuhi, dibuat sendiri dan dipatuhi oleh diri kita
Tulis. Nanti ditempel di sana yang sedang kita buat kemarin. Akan ditulis. Sekiranya keyakinan ini bermanfaat dan bisa ditiru oleh kelas yang lain. Kalau sudah selesai langsung kita mulai. Sudah? Sudah nak? Langsung ditempel di sana. Kalau sudah selesai. Ada kesulitan? Baik, ini sudah semua ya? Ya. Saya sekarang akan memilih tidak ada yang Ustazah buang kecuali kata-katanya mirip dan tujuannya sama baru Ustazah ambil. Nah, yang kita pilih ini semuanya sama. Kata-katanya memang sama, kata-katanya berbeda tapi tujuannya
tujuannya sama. Ini ada berapa? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 keyakinan kelas yang akan kalian lakukan di kelas ini. Yang pertama, stop bullying. Tidak pilih-pilih teman, menghargai pendapat, menghormati guru, mendengarkan guru ketika menjelaskan, tidak berisik dan menjadi teladan, tertib, kemudian kompak, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itulah keyakinan kelas yang kalian buat dengan sendirinya. Tidak berisik dan lain sebagainya. Bisa mengerjakan seperti ini? Bisa. Ini sudah dibuat sendiri. Jika kalian membuat ini tapi tidak dilakukan, maka kalian malu dan tidak menghargai dirinya sendiri. Sama seperti halnya saya yang buat peraturan. Kenapa saya harus melanggar? Tanyakan sama diri sendiri. Ini yang disebut dengan keyakinan untuk memegang erat janji kalian kepada saya. Saya ingin setiap anak maju satu-satu, tulis namanya. Tanda tangan di sini sebagai tanda setuju keyakinan kelas kita buat pada hari ini dan dikerjakan betul-betul di dalam hari ini. Ya, silakan mulai dari Mbak. Tulis di sini nama dan tanda tangan. Nomor 1. Selanjutnya, Mbak Iza. Terima kasih sudah memberikan tanda tangannya di kertas ini. Ini sudah kesepakatan kita semua keyakinan kelas yang sudah kita buat. Dengan melihat ini setiap hari, jika ada temannya yang melanggar salah satu keyakinan kelas, bisa saling mengingatkan bahwa kita semua sudah menyepakatinya dengan menuangkan tanda tangan di kertas ini dan melihat dinding di sebelah barat. Bisa ya? Bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ini kita buat demi kebaikan kalian semua. Kemajuan bangsa tergantung dengan kemajuan dari siswa dan siswi sekarang. Terima kasih. Ilal liqa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bu, Mas Abdil, ya. Kelas 9 apa Mas? Oh 8C. Mas Abdil, kira-kira tahu nggak kenapa Ustazah panggil ke sini? Kalau sudah nanya, Abdil hari ini menggunakan sepatu berwarna apa? Warna coklat. Temennya yang lain menggunakan sepatu warna apa? Warna hitam. Saya pengen tahu kenapa Mas Abdil menggunakan sepatu yang berbeda dengan punya temannya. Oh, sering menggunakan warna hitam ya? Oh iya. Saya nanya, di kelas itu ada nggak keyakinan kelas yang sudah dibuat, salah satunya disiplin, ada nggak? Sudah ada disiplin. Kira-kira kalau Mas Abdil menggunakan sepatu warna coklat itu termasuk disiplin apa tidak? Tidak. Ya. Mas Abdil kalau bosan ingin menggunakan sepatu yang warnanya selain warna hitam, itu bisa di luar sekolah ya. Kalau di sekolah harus menggunakan sepatu warna hitam. Kira-kira kalau Mas Abdil merasa bersalah nggak menggunakan sepatu warna coklat itu nak? Iya, kan tidak sama. Nah, ya. Jadi solusinya gimana? Ganti sepatu warna coklat, warna hitam. Ada nggak sepatunya warna hitam di rumah? Ada. Jangan diulangi lagi ya Mas Abdil ya. Terima kasih Mas Abdil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Selamat pagi Mbak Silvi. Mbak Silvi kelas 7 apa? 7E. Oh, kelas 7E. Kira-kira Mbak Silvi tahu nggak kenapa Ustazah hari ini memanggil Mbak Silvi? Tadi ketika Ustazah absen sholat duha, Mbak Silvi belum datang. Apakah Mbak Silvi terlambat melaksanakan sholat duha? Iya. Oh iya. Kira-kira apa alasannya? Kenapa Mbak Silvi terlambat? Kami tidur terlalu malam. Tidurnya terlalu malam. Jadinya bangunnya kesiangan. Masih ingat nggak Mbak kesepakatan kelas yang kita buat? Setiap kelas itu kan kesepakatannya sama nih, salah satunya sama. Ketika saya masuk kelas itu saya melihat kelasnya Mbak Silvi mencantumkan salah satu peraturan disiplin ya, itu enggak? Nah, terlambat berangkat sekolah itu kira-kira melanggar peraturan disiplin apa enggak? Enggak. Mbak Silvi merasa bersalah enggak? Oh iya, kira-kira kalau Mbak Silvi merasa bersalah, Ustazah nanya ini solusinya agar Mbak Silvi tidak terlambat lagi untuk berangkat sekolah dan bisa melaksanakan sholat duha apa nak? Tidak boleh tidur terlalu malam. Jadi mulai besok tidurnya harus lebih awal ya, tidak terlambat. Bisa Mbak Silvi? Bisa. Oke, terima kasih Mbak Silvi.
nama saya Dini Wardini dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Sumaida dari kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Sabika Idia dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Tika Nisa dari 9C. Perkenalkan, nama saya Nursila Aulia Silati dari kelas 9C. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas. Saya sangat sekali membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang 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 sekali membuat keyakinan kelas. Lebih semangat lagi dalam belajar. Lebih semangat lagi dalam belajar. Sadar akan kesalahan yang saya perbuat. Sadar akan kesalahan yang saya perbuat. Belajar memperbaiki kesalahan saya. Belajar memperbaiki kesalahan saya. Sadar akan kebaikan diri. Sadar akan kebaikan diri. Terima kasih Ustaz. Semoga ilmu yang kami terima bisa bermanfaat. SMP Sedang Nilai Paham Berarti Berakhlak Karimah dan